Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Sadaqallahul azim, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkah limpahan rahmat taufik dan hidayahnya sehingga pada hari ini kita bisa diberikan kesehatan, nikmat iman, nikmat Islam sehingga kita bisa melakukan perkuliahan dalam keadaan sehat walafiat meskipun dalam keadaan via daring atau online. Baik, selanjutnya shalawat dan salam mudah-mudahan tetap tercurah limpahkan atas junjungan kita baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Hari ini kita akan belajar terkait tentang anatomi fisiologis pada sistem integumen. Mohon izin sebelumnya, perkenalkan nama saya adalah Muhammad Lutfi. Saya di sini sebagai pengampu daripada mata kuliah fisiologis di program B dan keperawatan medikal bedah di program reguler atau Departemen KMB 3. Baik, untuk memisahkan waktu, mari kita bersama-sama sebelum kita memulai perkuliahan pada hari ini, alangkah lebih baiknya kita awali dengan berdoa. Berdoa saya ambil secara Islam, ala hadiniyah wa ala kulliyatin sholihah bi barakatin al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Amin ya rabbal alamin. Semoga senantiasa Allah berikan keberkahan kepada kita semua dan diberikan ilmu yang bermanfaat serta diberikan semangat buat teman-teman sekalian untuk mengikuti perkuliahan mulai dari awal hingga akhir dari perkuliahan pada hari ini. Baik, untuk menyisihkan waktu, saya akan memulai daripada proses perkuliahan pada hari ini. Saya mengampu pada bagian anatomi fisiologis di sistem integumen. Yang kita ketahui, sistem integumen itu kita akan mempelajari terkait struktur-struktur yang ada di dalam kulit atau pada bagian lapisan-lapisan yang membungkus dari sistem rangka yang ada pada manusia dan juga melindungi tubuh kita dari berbagai macam agen seperti bakteri, penyakit, dan lain sebagainya. Sehingga kita sebut daripada sistem integumen di sini merupakan barrier atau sistem pertahanan atau lapisan terluar daripada tubuh manusia. Baik, kita masuk pada bagian poin definisi kulit, bahwasannya kulit di sini merupakan lapisan jaringan yang terdapat pada bagian luar, menutupi dan melindungi permukaan tubuh yang berhubungan dengan selaput lendir yang melapisi pada bagian rongga-rongga, lubang masuknya pada bagian di sistem integumen atau pori-pori. Perlu kita ketahui bahwasannya di sini merupakan lapisan jaringan, sehingga disebutkan dengan lapisan jaringan. Dalam struktur di sini ada berbagai macam jaringan. Bahwasannya yang kita ketahui dalam jaringan tersebut struktur kulit dibagi menjadi 3. Ada epidermis, ada dermis, dan ada hipodermis. Atau pada bagian lapisan terluar, lapisan tengah, dan lapisan yang dalam. Oke. Ciri-ciri kulit, kita masuk pada bagian di ciri-ciri kulit. Ciri-ciri kulit di sini yang pertama, kulit merupakan pembungkus yang elastis yang melindungi kulit dari pengaruh lingkungan luar. Contoh kecilnya di sini melindungi dari berbagai macam paparan sinar matahari, ya, radikal bebas, dan lain sebagainya. Sehingga melindungi apa? Melindungi sistem yang ada pada bagian di dalam tubuhnya kita. Yang kedua di sini adalah kulit merupakan alat tubuh yang terberat, ya 15% daripada berat badan. Luas daripada permukaan kulit sekitar 1,50 sampai 1,75 meter. Tebalnya rata-rata sekitar 1,22 mm. Daerah yang paling tebal 66 mm, ya. Di sini terdapat pada bagian telapak tangan dan telapak kaki. Sedangkan yang paling tipis
daripada lapisan kulit ya, ini dengan ukuran 0,5 mm ya pada bagian daerah penis ya. Itu merupakan struktur kulit yang paling tipis. Oke, sedangkan yang paling tebal itu terletak pada bagian telapak tangan dan terletak juga pada bagian telapak kaki. Oke, selanjutnya anatomi daripada kulit. Kulit dibagi menjadi 3. Bahwasanya tadi pada bagian poin pertama saya mengatakan ada 3 lapisan yang ada di kulit. Ada epidermis, ada dermis, dan ada subkutis atau disebut juga dengan hipodermis. Lapisan yang paling dalam daripada kulit. Oke, ini merupakan struktur penampang. Kalau kita iris kulit tersebut, kita masukkan pada bagian mikroskop, ya kita lihat pada bagian penampang lapisan-lapisan kulit di sini dibagi menjadi 3, epidermis, dermis, subkutis, ya, sehingga melindungi pada bagian di dalamnya tersebut ada kelenjar, ada jaringan lemak, ada pembuluh darah, sehingga lapisan-lapisan di atasnya di sini bisa melindungi pada bagian struktur yang ada di dalam kulit. Contoh kecilnya ada tulang dan otot dan ada pembuluh darah. Oke. Ini gambar contoh penampang daripada kulit tersebut. Kita masuk pada bagian lapisan yang pertama. Lapisan yang pertama daripada kulit ini merupakan lapisan epidermis. Dan lapisan epidermis di sini dibagi menjadi berbagai lapisan lagi. Ada berapa lapisannya tersebut pada bagian epidermis? Ada 5. Yang pertama di sini ada stratum corneum. Yang kedua ada stratum lucidum. Yang ketiga ada stratum granulosum. Yang keempat ada stratum spinosum. Dan yang kelima di sini ada stratum germinativum. Letaknya pada bagian di mana, Pak? Ini kan ada epidermis, ada dermis, dan ada subkutis. Jadi letaknya lapisan daripada epidermis itu di sini. Sedangkan lapisan epidermis itu terdiri dari berbagai macam lapisan atau yang disebut juga daripada stratum. Kita bahas dari yang pertama, stratum corneum. Terdiri dari beberapa lapisan sel gepeng yang mati, yang tidak berinti. Protoplasmanya telah berubah menjadi keratin atau disebut juga dengan zat tanduk sehingga kulit bisa mengelupas. Ya, sekitar 4 sampai 7 hari. Itu mengelupas dengan sendirinya lapisan yang paling atas diganti dengan jaringan yang di bawahnya lapisan-lapisan kulit yang baru atau disebut juga dengan sel kulit mati sehingga dia akan melupas dengan sendirinya. Selanjutnya yang ketiga di sini, setiap kulit yang mati banyak mengandung keratin, yaitu protein fibrous insoluble yang membentuk barier terluar kulit yang berfungsi. Yang pertama di sini mengusir mikroorganisme patogen, yang kedua di sini mencegah kehilangan cairan yang berlebihan daripada tubuh, yang ketiga ada unsur utama yang mengeraskan rambut serta kuku. Oke. Ini adalah lapisan daripada epidermis. Ada stratum corneum, ada stratum lucidum, granulosum, spinosum, dan basale. Ini. Nah, sedangkan lapisan yang pertama itu ada pada bagian poin yang di atas. Oke. Yang kedua di sini disebut juga dengan stratum lucidum. Stratum lucidum di sini merupakan lapisan sel gepeng tanpa inti. Ya, ini lapisan sel gepeng tanpa inti. Oke, jadi tidak ada intinya selnya tersebut. Selanjutnya yang kedua, protoplasmanya berubah menjadi protein atau disebut juga dengan elidin. Biasanya terdapat pada kulit tebal. Contoh kecilnya kulit tebal di mana? Ada di telapak kaki dan juga ada di telapak tangan. Tidak tampak pada kulit yang tipis. Oke. Yang ketiga di sini adalah stratum granulosum. Stratum granulosum merupakan sel yang berbentuk gepeng, pipih seperti kumparan. Letaknya di mana, Pak? Pipih, nah seperti kumparan dan gepeng. Jadi seperti ini. Ini miliknya stratum corneum, ini miliknya stratum lucidum yang tanpa inti, yang ini adalah miliknya stratum granulosum. Sitoplasmanya berbutir kasar yang terdiri atas keratohyalin yang merupakan fase di mana adalah pembentukan keratin oleh mukosa yang tidak mempunyai lapisan ini. Oke, itu adalah merupakan ciri dari lapisan yang ketiga. Selanjutnya di sini adalah stratum spinosum. Stratum spinosum ya di sini merupakan lapisan epidermis yang paling tebal,
mencapai 0,2 mm ya, terdiri dari 5 sampai 8 lapisan. Nah, itu kan ada lapisan lagi. Ya, lapisan daripada epidermis ada 5. Nah, yang lapisan yang daripada epidermis yang keempat, lapisan stratum spinosum, ini masih ada lapisannya lagi, terdiri sampai 5 sampai 8 lapisan. Terdiri dari sel poligonal, besarnya yang berbeda-beda karena adanya proses mitosis. Protoplasmanya jernih karena banyak mengandung glikogen dan intinya terletak pada bagian di tengah. Terdapat jembatan antara sel yang disebut juga dengan intercellular bridge yang terdiri dari protoplasma dan tonofibril. Berlekatan antara jembatan membentuk nodus bizozero. Terdapat juga sel Langerhans yang berperan dalam respon-respon antigen cutaneus. Ini lapisan daripada stratum spinosum. Oke, kalau misalnya kita perbesar menggunakan mikroskop penampangnya, maka jadi seperti ini. Ini bukan seperti lapisan daripada kulit ular ya, tetapi ini merupakan lapisan-lapisan dari kulit kita. Ya, jadi kalau kita perbesar, jadi bentukannya seperti ini sesuai dengan ciri-ciri dari lapisan tersebut. Lapisan yang keempat atau spinosum. Oke. Selanjutnya yang kelima di sini adalah stratum basal. Stratum basal di sini terdiri dari sel-sel kuboid yang tegak lurus ya terhadap epidermis, tersusun sebagai tiang, pagar atau palisade. Lapisan terbawah daripada epidermis, lapisan yang kelima, lapisan basal atau stratum basal ini merupakan lapisan pada bagian lapisan terbawah dari lapisan kulit epidermis. Oke, selanjutnya di sini mengadakan mitosis yang bersifat reproduktif. Terdapat melanosit, ya clear cell, yaitu sel dendritik yang membentuk melanin, melindungi kulit daripada sinar matahari. Dengan sitoplasma yang basofilik dan intinya gelap, mengandung butiran pigmen atau disebut juga dengan melanosomes. Setiap kulit yang mati akan tergantikan tiap 3 sampai 4 minggu. Epidermis akan bertambah tebal jika pada bagian tersebut sering digunakan. Contoh kecilnya pada bagian di mana? Di telapak tangan. Kita melakukan aktivitas, kita mencangkul, kita menyapu, ya kita dan lain sebagainya. Intinya melakukan aktivitas. Sehingga dengan berbagai aktivitas itu akan memberikan tampak tebal pada bagian di kulit kita. Atau pada bagian di penampang kaki yang di bawah, ya. Kaki yang di bawah, kita sering berjalan dan lain sebagainya, karena di bawah itu letaknya menopang daripada tubuh, digunakan setiap hari, maka lapisan epidermisnya tersebut akan menjadi tebal. Selanjutnya di sini, persambungan antara epidermis dan dermis disebut dengan retrige. Yang berfungsi apa retrige di sini? Berfungsi sebagai tempat pertukaran nutrisi yang esensial. Jadi pada bagian lapisan epidermis di kulit itu tetap teraliri daripada yang namanya nutrisi. Siapa yang membawa Pak? Pembuluh darah yang ada di bawahnya. Sehingga memberikan nutrisi pada bagian kulit yang lapisan yang terluar epidermis tersebut. Dari berbagai macam lapisan tersebut. Ya, jadi fungsinya daripada retrige atau persambungan antara epidermis itu untuk memberikan nutrisi yang esensial. Dan terdapat kerutan-kerutan yang disebut dengan fingerprint. Jadi pada bagian di kulit ya di sini, lapisan yang paling tebal di sini ada yang namanya kerutan-kerutan yang disebut juga dengan fingerprint. Antara orang satu atau individu yang satu dengan yang lainnya itu tidak sama. Jadi identitas paling akurat itu pada saat seseorang itu untuk mengetahui daripada identitasnya kita menggunakan yang namanya sidik jari atau fingerprint tadi itu. Oke. Yang lapisan yang kedua, kita masuk lapisan yang kedua daripada struktur kulit, ini ada yang disebut juga dengan dermis. Dermis merupakan lapisan di bawah epidermis. Batas dengan epidermis dilapisi oleh membran basalis dan di sebelah bawah berbatasan dengan subkutis, ya. Jadi di bawahnya daripada dermis di sini ada jaringan lemak atau disebut juga dengan subkutis. Terdiri dari dua jaringan ikat yang terdiri dari dua lapisan. Ada pars papillaris, ada pars reticularis pada bagian lapisan epidermis. Maaf,
pada bagian dermis atau lapisan yang kedua. Apa itu pars papilaris? Apa itu pars reticularis? Pars papilaris, bagian yang menonjol ke arah epidermis, berisi ujung serabut saraf dan pembuluh darah. Nah, ini pada bagian yang kedua sudah ada yang namanya sistem persarafan atau ada pembuluh darah. Sehingga kalau kita luka dan lain sebagainya itu bisa mengeluarkan darah karena adanya kebocoran atau kerusakan daripada pembuluh darah sehingga mengeluarkan daripada darah. Atau bisa merasakan nyeri karena kenapa? Karena pada bagian lapisan dermis ini sudah ada sistem persarafan. Pak, kalau pada bagian yang epidermis di atas itu, Pak. Nah, contoh kecilnya misalnya kita mengelupas pada bagian kulitnya. Pada saat kulit mengelupas itu kan tidak terasa, berarti itu yang mengelupas pada bagian apa? Epidermis. Tetapi kalau kita mengalami cedera, contoh kecilnya jatuh, kena pisau, itu merasakan nyeri atau ada darah yang keluar, maka yang kena atau kena robekan itu pada bagian dermis, bagian yang kedua daripada struktur kulit. Pars reticularis, bagian yang menonjol ke arah seputan, terdiri atas serabut-serabut penunjang, ada kolagen, elastis, dan retikulin. Matriks cairan kental, asam hyaluronat, dan kondroitin sulfat, serta fibroblast. Terdiri dari sel fibroblast yang memproduksi kolagen reticularis yang terdapat banyak pembuluh darah, ada kelenjar limfe, dan ada akar rambut, serta kelenjar keringat, dan sebasea. Jadi pada bagian pars reticularis, di lapisan dermis di sini, terdiri dari sel-sel tadi itu ya, dan mulai ada pembuluh darah, limfe, akar rambut atau disebut juga dengan folikel. Jadi letaknya pada bagian di dermis. Nih ada pembuluh darah, ya ada sistem serabut saraf dan ada juga pada bagian akar rambut atau disebut juga dengan folikel. Dan pada bagian epidermis di sini, ini yang merupakan nantinya akan mengeluarkan sebuah keringat atau menjadikan kulit kita menjadi lembab tidak kering. Jadi keluar pada bagian di sini, mulai dari celah rambut atau disebut juga dengan pori-pori kulit. Dia akan mengeluarkan daripada kelenjar keringat atau minyak daripada kulit sehingga kulit tampak lembab dan tidak kering. Itu sudah fisiologisnya daripada sistem integumen atau sistem kulit. Oke. Selanjutnya di sini lapisan yang ketiga ada yang namanya subkutis. Nah, subkutis di sini terdiri atas jaringan ikat longgar berisi sel-sel lemak di dalamnya. Pada lapisan ini terdapat ujung-ujung saraf tepi, pembuluh darah dan kelenjar getah bening. Lapisan lemak ini disebut sebagai peniculus adiposa, berfungsi sebagai shockbreaker atau bantalan daripada lemak, atau isolator panas, dan menimbulkan kalori, terjadinya sebuah pembakaran yang ada pada bagian di lapisan kulit. Tambahan juga untuk kecantikan daripada tubuh. Jadi manakala kita itu semakin banyak lemak atau terkandung atau ada pada bagian lapisan kulit, itu akan menjadikan di dalamnya itu berfungsi sebagai shockbreaker atau bantalan daripada tulang dan sistem rangka. Sehingga apa fungsinya tadi itu? Ya, subkutis tadi itu. Kalau misalnya terjadi yang namanya tirah baring lama, contohnya pasien stroke, itu kan tidak ada jaringan. Kalau sudah lama itu kan mengalami atrofi pada bagian ototnya. Sehingga dengan adanya lapisan subkutis atau lemak di sini bisa menjadikan bantalan sehingga tulang tidak menonjol ke bawah dan bisa mengantisipasi terjadinya yang namanya dekobitus, tidak mudah luka. Tetapi kalau tidak ada bantalan lemaknya, tidak ada shockbreaker-nya, maka apa yang akan terjadi? Tulang menonjol ke arah pada bagian lapisan terluar, dia akan menekan, nah timbullah yang namanya luka. Jadi seperti itu. Oke, jadi fungsinya daripada subkutis tersebut. Selanjutnya, selain ada yang namanya 3 lapisan kulit, ada juga pembuluh darah dan sistem persarafan yang ada pada bagian di kulit atau sistem integumen. Apa saja di sini? Ya, ada vaskularisasi diikuti diatur oleh 2 plexus. Yang pertama ada plexus superficialis, yang kedua di sini ada plexus profunda. Plexus superficialis. Anyaman ini terdapat antara stratum papilaris dan stratum reticularis.
Dari anyaman ini berjalan antreol pada tiap-tiap papila kalori. Yang kedua di sini adalah plexus profunda. Anyaman ini terdapat antara corium dan subcutis. Anyaman ini memberikan cabang-cabang pembuluh nadi ke alat-alat tambahan yang terdapat pada bagian corium. Sedangkan susunan saraf pada kulit, ada kulit juga seperti organ yang lainnya, terdapat cabang-cabang saraf spinal dan permukaan yang terdiri dari saraf motorik dan sensorik. Saraf motorik yang bisa yang bisa menggerakkan atau bergerak. Sensorik yang bisa merasakan daripada suhu panas, dingin, nyeri dan lain sebagainya. Nah, ujung saraf motorik berguna untuk menggerakkan sel otot yang terdapat pada bagian kulit. Ujung saraf sensorik berguna untuk menerima rangsangan yang terdapat dari luar atau kulit. Ya, contohnya tadi itu ada pada bagian pengaruh dari cuaca atau lingkungan, bisa merasakan panas, bisa juga merasakan dingin dan lain sebagainya atau nyeri. Selanjutnya selain ada persarafan dan pembuluh darah pada bagian kulit, di sini ada juga yang namanya kelenjar. Ini yang menunjang daripada struktur daripada kulit. Selain ada lapisan, ada pembuluh darah, ada sistem persarafan, di sini juga ada yang namanya kelenjar kulit. Apa saja kelenjar yang ada di kulit? Yang pertama di sini kelenjar keringat atau yang disebut juga dengan glandula sudorifera. Terdapat di lapisan dermis. Lapisan dermis, lapisan yang kedua, ya, diklasifikasikan dua kategori. Ada kelenjar ekrin, ada kelenjar apokrin. Apa itu kelenjar ekrin dan apa itu kelenjar apokrin? Kelenjar ekrin di sini terdapat di semua kulit, ya. Jadi semua kulit, seluruh kulit yang ada di tubuh kita lapisan terluar itu ada yang namanya kelenjar ekrin. Jadi bisa memberikan kelembapan pada bagian di kulit, mau di wajah, di tangan, ya, di perut, ya. Selanjutnya pada bagian di kaki dan lain sebagainya. Intinya itu ada di semua lapisan kulit. Kalau kelenjar ekrin melepaskan keringat sebagai reaksi peningkatan suhu lingkungan dan suhu tubuh. Kecepatan sekresi keringat dikendalikan oleh saraf simpatik. Pengeluaran keringat pada tangan, kaki, aksila, dahi sebagai reaksi tubuh terhadap stres, nyeri, dan lain sebagainya. Yang kedua di sini disebut dengan kelenjar apokrin. Terdapat di aksila. Kalau misalnya apokrin ini hanya ada di daerah-daerah tertentu, tidak di semua kulit yang ada di manusia. Ada di mana? Letaknya ada di aksila, ada di anus, ada di skrotum, ada pada bagian di labia mayora, dan bermuara pada folikel rambut. Kelenjar ini aktif pada masa pubertas. Pada wanita akan membesar dan berkurang pada siklus haid. Kelenjar apokrin memproduksi keringat yang keruh seperti susu yang diuraikan oleh bakteri menghasilkan bau khas pada aksila. Pada telinga bagian luar terdapat kelenjar apokrin khusus yang disebut dengan K-seruminosa yang mengeluarkan serumen atau disebut dengan wax, ya. Oke, jadi seperti itu. Hanya ada di daerah tertentu kalau apokrin dan ada bau khasnya tersendiri. Oke. Selanjutnya yang kedua, selain kelenjar keringat ada juga kelenjar sebasea. Kelenjar sebasea berfungsi mengontrol sekresi minyak ke dalam ruangan antara folikel rambut dan batang rambut yang akan melumasi rambut sehingga menjadi halus, lentur, dan lunak. Ini fungsinya daripada kelenjar sebasea, ya. Memberikan apa? Memberikan rambut melunasi, ya, melumasi atau memberikan rambut tampak basah dan lembab. Oke. Jadi meskipun kita tidak menggunakan minyak rambut dan sebagainya, rambut secara otomatis itu akan memberikan kelembapan tersendiri karena mengeluarkan daripada fungsi daripada kelenjar sebasea atau kelenjar minyak. Oke. Ini penampang daripada struktur lapisan dermis. Nah, lapisan dermis tadi itu ada folikel rambut dan lain sebagainya yang nantinya akan mengeluarkan keringat di sini, ya. Oke. Ini pada bagian yang apokrin. Jadi dia akan mengeluarkan, kalau misalnya yang apokrin hanya ada di daerah tertentu. Oke. Selanjutnya,
Selain daripada struktur penampang kulit, ya, pembuluh darah, kelenjar pada bagian kulit, di sini ada juga yang disebut dengan organ aksesoris atau kelengkapan atau sebagai perlengkap daripada kulit. Apa saja itu? Ada rambut dan ada kuku. Oke, kalau kita bicara terkait rambut, rambut di sini terdapat di seluruh kulit kecuali telapak tangan, kaki dan bagian dorsal dari falang distal dan jari tangan. Selanjutnya di sini rambut juga tidak ada pada bagian kaki, penis, labia minora dan bibir. Jadi hanya daerah tertentu ya yang tidak ada atau tidak ditumbuhi rambut. Ada dua jenis rambut. Ada rambut terminal, ada rambut velus. Rambut terminal di sini dapat panjang dan dapat pendek. Kalau rambut velus, pendek, halus dan lembut. Ya, jadi ini rambut velus atau rambut yang pertama di sini ada rambut terminal, contoh kecilnya pada bagian rambut, ya, alis dan lain sebagainya. Yang panjang dan bisa pendek. Yang kedua ada velus. Oke, atau yang disebut juga dengan bulu halus. Oke. Selanjutnya, ini disebut juga dengan penampang rambut. Ada hair papilla, ada hair bulb, ada hair follicle. Selanjutnya di sini ada jaringan dermis dan pada bagian yang kedua epidermis. Rambut di sini akan menembus dua jaringan tersebut, ya, dia akan keluar. Apa fungsinya tadi itu? Ada beberapa fungsi daripada rambut. Salah satunya di sini melindungi lapisan-lapisan kulit yang ada di bawahnya. Oke. Penampang rambut ada kutikula. Kutikula itu terdiri atas lapisan keratin. Ada korteks terdiri atas serabut polipeptida yang memanjang dan saling berdekatan. Lapisan ini mengandung pigmen, ya, sehingga memberikan warna hitam, ya, pada rambut, ya. Ada bisa warna putih. Kalau misalnya sudah terjadi regenerasi atau proses penuaan. Medula. Medula di sini, ini pada bagian medula, terdiri atas 3 sampai 4 lapisan sel kubus yang berisi keratohialin, badan lemak, dan rongga udara. Rambut pelus tidak mempunyai medula. Kalau rambut terminal ada medulanya. Tetapi kalau pada bagian rambut pelus atau bulu halus itu tidak mempunyai medula. Oke, selanjutnya di sini ada fungsi rambut. Fungsi rambut yang pertama melindungi kulit dari pengaruh buruk. Contoh kecilnya di sini ada alis mata, ya, yang melindungi mata dari keringat agar tidak mengalir ke mata. Bulu hidung, fibrasea, atau melindungi daripada debu yang akan masuk kepada sistem pernapasan sehingga disaring oleh yang namanya bulu hidung akan mengeluarkan serumen sehingga menjadi padatan, dia akan berkumpul menjadi satu, dia akan dikeluarkan sehingga tidak mungkin masuk ke dalam. Itu merupakan barrier atau sistem pertahanan yang diberikan oleh rambut, ya. Oke, selanjutnya di sini rambut juga berfungsi untuk menyaring udara, ya, menyaring udara. Oke, selanjutnya yang ketiga, serta berfungsi sebagai pengatur suhu. Yang keempat, pendorong penguapan keringat dan indera peraba yang sensitif. Itu fungsi daripada rambut. 3 fase pertumbuhan dari rambut. Yang pertama, fase pertumbuhan atau anagen. Apa itu fase pertumbuhan atau anagen? Sel-sel matriks yang melalui mitosis membentuk sel-sel baru, mendorong sel-sel lebih tua ke atas. Di dalam fase anagen di sini ada aktivitas ini selama kurang lebih 2 sampai 6 tahun. 90% dari 100.000 folikel rambut kulit kepala normal mengalami fase pertumbuhan pada suatu saat. Ini adalah fase daripada fase anagen. Selanjutnya yang kedua di sini fase peralihan atau disebut juga dengan fase katagen. Masa peralihan dimulai dari penebalan jaringan ikat di sekitar folikel rambut. Bagian tengah akar rambut menyempit dan bagian di bawahnya melebar dan mengalami pertandukan sehingga terbentuk ganda klep, ya, berlangsung 2 sampai 3 minggu. Oke. Selanjutnya yang ketiga di sini ada fase istirahat, ya, ada fase telogen. Fase telogen atau fase istirahat berlangsung lebih dari 4 bulan. Rambut mengalami kerontokan 50 sampai 100 lembar rambut rontok dalam tiap harinya.
gerak, merinding, tidak terjadi trauma, ya, stres dan lain sebagainya. Warna rambut di sini ditentukan oleh jumlah melanin. Pertumbuhan rambut pada daerah tertentu dikontrol oleh hormon seks. Rambut wajah, janggut, kumis, dada, punggung dikontrol oleh apa? Oleh kelenjar androgen. Contohnya kalau sudah memasuki masa pubertas, sudah mulai tumbuh jenggot, sudah mulai tumbuh kumis, sudah mulai tumbuh jambang. Karena apa? Ada pengaruh daripada hormon androgen, ya, masa pubertas. Selanjutnya, kuantitas dan kualitas daripada rambut. Distribusi rambut ditentukan oleh kondisi endokrin, ya, sistem metabolisme. Hirsutisme disebut dengan pertumbuhan rambut yang berlebihan pada Cushing, ya, atau wanita. Oke. Selanjutnya di sini, ini penampang daripada fase rambut. Ada anagen, katagen, telogen, return to anagen. Oke, selanjutnya organ aksesoris di sini ada yang disebut juga dengan kuku. Kuku adalah bagian terminal lapisan tanduk yang menebal. Bagian kulit terdiri dari matriks, ya, matriks kuku, dinding kuku, alur kuku, lempeng kuku, lanula, eponychium, dan hyponychium. Matriks kuku merupakan pembentuk jaringan kuku yang baru, ya, pembentuk jaringan kuku yang baru. Dinding kuku atau disebut juga dengan nail wall merupakan lipatan-lipatan kuku yang menutupi bagian pinggir dan atas. Dasar kuku atau disebut juga dengan nail bed merupakan bagian kuku yang ditutupi oleh merupakan bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Selanjutnya di sini ada alur kuku atau disebut juga dengan nail groove, merupakan celah di antara dinding dan dasar kuku. Oke, selanjutnya di sini ada lempeng kuku atau akar kuku atau disebut dengan nail root, merupakan bagian proksimal kuku. Yang selanjutnya di sini ada lempeng kuku atau disebut juga dengan nail plate, merupakan bagian tengah kuku yang dikelilingi dinding-dinding kuku. Selanjutnya di sini ada disebut juga dengan lanula. Lanula di sini merupakan bagian lempeng kuku yang berwarna putih di dekat akar kuku, membentuk bulan sabit, sering tertutupi oleh kulit. Ini, ya, membentuk apa namanya bulan sabit, sering tertutupi oleh kulit. Ini disebut juga dengan lanula. Ada juga yang disebut dengan eponychium atau cuticula, merupakan dinding kuku bagian proksimal kulit, artinya menutupi bagian permukaan lempeng kuku. Selanjutnya di sini ada yang disebut juga dengan hyponychium. Hyponychium merupakan dasar kuku kulit ari bagian bawah kuku yang bebas atau free edge yang menebal. Ini yang disebut juga dengan penampang daripada kuku. Ada proksimal atau disebut juga dengan nail foot, ya, disebut dengan nail foot. Selanjutnya di sini ada the matrix, ya, ada true cuticula, ya, ada lanula. Ini yang disebut dengan lanula. Ini ada disebut dengan nail bed. Apa tadi itu nail bed? Nail bed di sini merupakan bagian kuku, bagian kulit yang ditutupi oleh kuku. Ya, oke. Selanjutnya di sini ada yang namanya lateral nail foot, hyponychium, dan ada yang disebut dengan free edge. Ya, ini disebut dengan eponychium. Ini hyponychium. Ini free edge. Inilah lanula. Ini nail bed. Oke. Selanjutnya kalau misalnya kita lihat dari penampang, kalau kita lihat pada bagian penampang sampingnya jadi seperti ini. Ini ada tulang jari. Ya, dilapisi oleh berbagai macam lemak dan jaringan otot. Baru di atasnya di sini ada lapisan yang namanya kuku. Kuku di sini merupakan bagian aksesoris daripada sistem integumen. Kalau dilihat daripada penampang dari samping ini seperti ini. Nah, ini adalah kuku. Ini adalah kulit. Ada dermis, ada epidermis, dan lain sebagainya. Oke. Selanjutnya ini kalau misalnya kita lebih tampakkan yang perbesar atau diperbesar lagi daripada jaringan, apa struktur daripada kuku. Oke. Mungkin itu yang bisa saya berikan terkait proses sistem anatomi fisiologis daripada sistem integumen.
Ya, kurang lebihnya saya minta maaf. Nanti kita bisa melakukan diskusi pada bagian sesi diskusi. Kalaupun ada pertanyaan, kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar, sukses selalu. Oke.